Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nurfala Hasana dengan NIM 20077025038, Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang proses pembiayaan yang ada pada bank syariah. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu berbentuk sosialisasi atau mencari dan mengumpulkan. Nah, tahapan awal ini yaitu adalah guna untuk mencari atau mendapatkan nasabah yang potensial, menetapkan target market yang mau yang besar, UMKM atau ultramikro. Kemudian menetapkan sektor usaha seperti perdagangan, industri pengolahan, perikanan, pertanian, jasa dan lain-lain. Kemudian menetapkan risk acceptance aset kriteria. Kemudian memilih nasabah potensial yang dapat dibiayai dan melakukan penilaian awal seperti kunjungan kepada nasabah, dan laporan hasil kunjungan itu disebut juga dengan call report. Kemudian mengumpulkan data nasabah ya seperti surat permohonan pembiayaan, data legalitas, data keuangan dan proyeksi usaha, data jaminan, profil pengusaha dan usaha yang dibiayai. Setelah itu kemudian ada analisis persetujuan. Nah, dalam analisis persetujuan ini tahapan pertamanya ada analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh unit pengolahan atau evaluasi pembiayaan. Nah, metode yang dilakukan pada analisis kelayakan usaha itu adalah analisis dokumen dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan pembiayaan, latar belakang dan profil nasabah, hubungan perbankan, profil usaha yang dijalani oleh nasabah, analisis keuangan dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, serta sumber pengembalian pembiayaan dari hasil usaha untuk pembiayaan komersial atau pendapatan pribadi atau rumah tangga untuk pembiayaan konsumtif. Yang selanjutnya ada analisis dan persetujuan. Di dalam analisis persetujuan ini terdapat taksasi nilai jaminan atau kolateral, kemudian ada analisis risiko, ada analisis aspek syariah dan kesimpulan dan rekomendasi, serta juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Di dalam syarat-syarat ini terdapat dua syarat, yaitu syarat yang harus dilakukan oleh nasabah dan syarat yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah. Setelah itu akan dilakukannya rapat komite pembiayaan yang sesuai dengan wewenangnya. Apabila nasabah tersebut mengajukan pembiayaan pada kantor wilayah, maka kantor wilayah akan melakukan rapat komite pembiayaan. Dan apabila nasabah tersebut mengajukan pembiayaan pada cabang, maka cabang akan melakukan rapat komite pembiayaan. Dan begitu juga pada kantor pusat. Kemudian proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ini dapat ditolak atau dapat juga disetujui. Apabila proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ini disetujui, maka bank akan menerbitkan surat persetujuan. Akan tetapi jika proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ini ditolak, maka bank akan menerbitkan surat penolakan pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Kemudian menerbitkan juga offering letter atau surat pemberitahuan atau penawaran yang dilakukan oleh bank untuk nasabah yang disetujui. Jadi apabila proposal pembiayaan nasabah itu disetujui, maka bank akan menerbitkan surat persetujuan serta offering letter atau surat pemberitahuan atau penawaran dan ketika proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut ditolak, maka bank akan menerbitkan surat penolakan, akan tetapi tidak menerbitkan surat offering letter. Kemudian ada administrasi dan pembukuan. Nah, administrasi dan pembukuan ini ada dua cara, yaitu ada dua macam. Pertama itu ada pengikatan, kemudian pengikatan pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Nah, maksudnya sih bukan dua macam ya, akan tetapi dua langkah. Pertama itu diikat dulu atau akad pembiayaannya dulu. Nah, akad pembiayaannya itu dilakukan oleh unit administrasi pembiayaan dengan cara mengumpulkan dokumen legalitas usaha dan jaminannya serta jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank ketika melakukan pembiayaan tersebut. Kemudian ada proses pengikatan atau akad yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Nah, itu dilakukannya dengan pencatatan oleh
pihak notaris. Kemudian ada syarat dan rukun akad harus terpenuhi. Syarat dan rukun akad yang terdapat pada akad pembiayaan maka harus dipenuhi oleh nasabah dan bank. Kemudian ada setelah melakukan pengikatan atau akad pembiayaan, langkah selanjutnya adalah pencairan pembiayaan dari proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Nah, pencairan pembiayaan ini dilakukan oleh unit pembiayaan, oleh unit operasional pembiayaan. Nah, kemudian unit operasional pembiayaan ini melakukan juga penyerahan objek pembiayaan seperti bisa berbentuk uang dan juga barang. Kemudian pembayaran di dalam pencairan pembiayaan ini juga dilakukan pembayaran atau angsuran pembiayaan sampai dengan tuntas. Jadi di dalam awal akad itu si nasabah ini sudah diberikan pilihan dalam jangka waktu berapakah nasabah ini akan melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut kepada nasabah. Apabila nasabah memilih jangka waktu selama 12 bulan, maka bank akan memberikan angsuran yang harus dibayar oleh nasabah per bulannya itu berapa. Kemudian ada pemantauan atau monitoring pembiayaan, yaitu ini dilakukan oleh berdasarkan ada yang berdasarkan laporan tertulis nasabah kepada bank, dan juga ada yang dilakukan dengan kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan oleh si nasabah tersebut. Kemudian ada juga dilakukan dengan mempelajari annual report nasabah khususnya untuk perusahaan yang besar. Nah, setelah itu ada pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Nah, pelunasan itu dilakukan oleh nasabah ya. Jadi nasabah itu harus memenuhi semua perjanjian pembiayaannya yang pada di awal akad yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Nah, nasabah tersebut harus memenuhi perjanjian tersebut dengan baik. Kemudian ada bank menerbitkan surat pelunasan pembiayaan apabila si nasabah tersebut sudah melunasi angsuran pembiayaannya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian mengembalikan jaminan kepada nasabah. Nah, ketika pada awal pembiayaan tersebut, nasabah memberikan jaminan bahwasanya apabila nasabah tersebut tidak dapat memberikan atau tidak dapat membayarkan angsuran pembiayaan sesuai pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka barang jaminannya akan disita oleh pihak bank. Kemudian penyelamatan. Nah, penyelamatan ini hanya terjadi apabila angsuran pembiayaan itu bermasalah. Seperti apa? Nah, penyelesaiannya itu ada dua. Ada pendekatan litigasi dan pendekatan non litigasi. Pendekatan non litigasi itu berbentuk musyawarah yang seperti ada penjadwalan ulang pembiayaan, seperti contohnya itu jangka waktu dari angsuran tersebut diperpanjang. Kemudian ada penataan kembali termasuk syarat, ketentuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Kemudian ada persyaratan kembali pembiayaan tetapi tidak termasuk perubahan jumlah pembiayaan. Jadi jumlah pembiayaannya itu tetap, akan tetapi persyaratannya yang diubah. Kemudian ada pendekatan litigasi. Pendekatan litigasi ini adalah pendekatan yang dilakukan secara hukum melalui pengadilan negeri dan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.